Baik, selamat sore adik-adik. Ini kelas apa aja deh ya? Yang kuliah hari ini jam 5 ini. Halo Dek, mohon responnya. Ini kelas apa aja ya? Partisipannya sekarang sudah 35 ya. Ya, halo. Bapak tidak mau lanjutkan karena semua adik udah ini. Bapak akan panggil satu persatu. Melda, Yunita, Hadir, Dok. hadir. Kelas apa Melda? Saya dari kelas C. Oh, ini kelas C ya. Baik. Sekarang hari ini yang Bapak bagi jadi 2 session ya. Jam 5 dan jam 7 sore. Ya, Dek ya. Melda kelas C. Ini kelas lain kelas C, kelas apa yang sekarang? Izin masuk Dok, kelas D juga Dok. Silakan. Siapa ini? Ya, silakan Dek. Siapa ini? Mohon izin Dok, kelas D juga Dok. Kelas D. Kamaliel, kelas berapa? Kelas D juga Dok. Kelas D ya. Oh, Iya, berarti Dok. sekarang kelas C dan kelas D. Ya. Iya, Dok. Baik. Hari ini Bapak memberikan apa semestinya sekarang menurut jadwal? Silahkan yang Kordi kelas C. Siapa Kordi kelas C? Kordi kelas C, silahkan. Ya, mute. Silahkan jawab, Dek. Kordi kelas C. Belum hadir ya Kordi kelas C-nya? Yang lain mungkin wakil dari kelas C? Izin menjawab, Dok, kalau sesuai jadwal antrak. Lagi? Apa-apa Melda di anu aja, di mute aja terus. Antrak dan Clostridium sekarang ya. Ya. Baik, ini karena sudah 50 orang, berapa satu kelas itu berapa orang, Dek? Ini Putu Alicia. Berapa orang? Di kelas C, Putu Alicia, kelas apa ini? Kelas D, Dok. Kelas D-nya berapa orang? Kelas D-nya berapa orang harusnya? Coba, Putu, Elis. Berapa orang kelas D-nya? Sebentar, Dok. Hitung dulu. Ya. Halo, Swastiastu Dok, Ampura Oke. yang mau join. Untuk kelas C, enten 36. Siapa ini 36 adik? Siapa? Bung, Korti kelas C. Oh, Korti kelas C. Kalau kelas C-nya berapa, Bung? Napi Dok, Berapa orang? untuk kelas C C-nya? 36 orang Dok. 36 orang ya. Eh, Yang Korti kelas D coba sudah hadir nggak?
Belum. Ada perwakilan kelas D tadi? Ya, Putu. Izin masuk, Dok. Saya Nih, perwakilan dari kelas D. nih. Untuk D sendiri ada 42 peserta, Dok. 42 peserta, Adik ya. Berarti Nggih, Dok. harusnya adalah 78. Ini baru 60 ya, sudah sebagian besar masuk, mungkin belakangan nanti. Baik, Dek. Sekarang hari ini Bapak memberikan topik kuliah tentang antrak dan Clostridium ya. Nah, dalam sistem perkuliahan ini Bapak akan memberikan apa namanya interaktif, Dek ya. Interaktif. Adik bisa ikuti materinya, baik itu pada ini apa namanya OASE, dan juga nanti Bapak akan share pada kalian yang Bapak tulis ya, itu dibaca. Dan yang ketiga, adik rajin-rajin membuka di Google ya buku-buku atau tulisan-tulisan mengenai antrak dan Clostridium. Jadi ada 3, OASE, tulisan Bapak, dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan antrak dan Clostridium. Itu tentang dulu. Apa referensi yang wajib adik baca. Kemudian yang kedua, adik harus secara aktif membuka dan menjawab apa yang disiapkan di OASE itu, Dek ya, dan membuat tugas-tugas. Dan nanti juga akan Bapak memberikan tugas kepada adik, ya. Nah, yang pertama, Bapak akan memberikan tentang antrak, Dek. Kebetulan antrak Bapak semasih di S1, skripsi Bapak itu tentang antrak. Nah, kemudian kenapa Bapak memilih skripsi itu antrak? Jadi di tahun 84 itu ada kejadian wabah luar biasa, kejadian luar biasa di KLB, itu di Irian Jaya. Itu ada beberapa orang yang meninggal karena antrak. Nah, sebagai mahasiswa waktu itu Bapak yang sudah sudah dokter muda, Bapak kepingin mengajukan penelitian itu ke pusat kepada Dirjen Peternakan, dan kebetulan usulan penelitian Bapak diterima dan dibiayai oleh itu. Makanya Bapak ngambil sampel ke Irian Jaya dan ngerjakan ini di di Kupang. Nah, antrak, setiap adik menulis itu harus ada adik terminologi. Sekarang memahami dulu antrak itu apa sih gitu. Nah, antrak itu adalah nama penyakit yang disebabkan oleh Bacillus anthracis. Jadi penyakit yang awalnya ini adalah merupakan penyakit pada hewan. Nah, kemudian terus dapat juga menular pada manusia. Sehingga ada antrak di hewan, ada antrak di manusia. Ya. Artinya dia tentu zoonosis. Dan antrak ini merupakan penyakit strategis. Ya, adik baca nomor berapa urutan penyakit strategis itu. Nah, sebelum adik melihat urutan, adik harus tahu penyakit strategis itu apa. Jadi penyakit strategis itu adalah penyakit yang menyebabkan dampak yang luar biasa pada manusia. Satu, dia itu dampak membunuhnya. Kemudian yang kedua itu dampak kerugian ekonomis. Nah, kalau penyakit-penyakit seperti itu, maka dimasukkanlah dalam penyakit strategis. Contoh seperti misalnya antrak,
Itu nomor 1. Kemudian rabies, flu burung karena banyak mematikan manusia juga, membunuh manusia. Kemudian TBC, brucellosis dan lain sebagainya. Adik nanti cari itu. Ya, dicatat, ditulis. Penyakit strategis. Tuh adik ini. Apa namanya? Apa saja yang masuk dalam penyakit strategis. Lanjut. Jadi antrak adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh Bacillus anthracis menyerang hewan. Kalau di hewan apa saja yang diserang? Maka nomor 2 itu adik harus tahu itu adalah hewan rentan. Hewan rentannya itu apa? Itu adalah hewan mamalia. Nomor 1 itu adalah sapi, kambing, domba. Nah, berarti itu adalah kelompok ruminansia itu, Dek. Menyerang sapi, kambing, domba itu adalah yang paling rentan sekali, paling peka sekali dia kan. Apa namanya? Antrak. Nah, berikutnya itu berarti ada kuda dan lain sebagainya. Nah, kemudian terus ada anjing, kucing. Itu kelompoknya. Nah, yang cukup dia tahan itu adalah bangsa burung, Dek. Jadi unggas, ayam, dan lain sebagainya dia tahan. Yang derajat ketahanannya itu ini, apa namanya, kerentannya itu cukup rentak, cukup dia itu tahan, tetapi dapat menyebabkan penyakit itu adalah babi. Jadi di babi itu adalah penyakitnya itu adalah bersifat kronis. Nah, artinya dari penjelasan Bapak apa? Ternyata ya masing-masing hewan derajat kerentanannya itu berbeda. Oleh karena itu pantas dipertanyakan. Jadi adik catat yang kedua sekarang apa? Bagaimana kerentanan dari masing-masing hewan? Jadi kerentanannya gimana? Nah, sehingga apa namanya fenomena yang bisa kita lihat. Jadi klinisnya tentu akan berbeda. Tentu dia akan berbeda. Jadi misalnya pada sapi, ya gejala klinisnya tentu lebih bersifat akut dan nanti mempunyai gejala yang berbeda itu. Nanti tentang gejala klinis Bapak akan singgung belakangan. Ya, jadi itu hewan rentannya dulu. Nah, kemudian terus pakem yang kedua itu tadi ya, jadi adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh Bacillus anthracis menyerang beberapa jenis hewan. Nah, sekarang yang perlu diketahui pertama itu adalah Bacillus anthracis itu sendiri. Ya, Dek. Bacillus anthracis. Bagaimana sih Bacillus anthracis itu gitu? Bagaimana rupanya? Nah, kita berbicara dulu dari Bacillus anthracis. Bacillus anthracis itu adalah merupakan bakteri berbentuk batang. Dalam hal ini adalah batang panjang dia, Dek. Ya. Jadi batang itu batang yang cukup panjang dia. Ya. Kemudian satu dengan yang lain itu bisa membentuk filamen atau susunannya itu adalah terdiri dari beberapa sel. Ya. Bisa lebih dari 2, 3, 4, 5 sel, bahkan panjang sekali seperti mie itu. Seperti ruas bambu. Seperti ruas bambu. Nah, kalau dia itu kita ambil sekarang bakteri itu ditumbuhkan dari penderita, ya kita isolasi, kita kultur dia pada blood agar, kemudian kita periksa dia mikroskopisnya, pastilah bakteri yang kita jumpai ini dia berderet-deret membentuk berderet seperti jadi banyak sel. Jadi membentuk filamen, jadi panjang dia. Tetapi sebaliknya kalau langsung kita isolasi dari darah kita periksa, dari organ kita periksa, biasanya terdiri hanya 2-3 sel. Jadi rantai pendek dia. Itu bedanya. Nah, untuk pengecatannya, jadi kalau adik berbicara bakteri, pasti nomor 1 itu adalah morfologi adik kuasai. Ya, bentuk. Maka di sana untuk melihat bentuk itu adalah pasti adik harus tahu
pengecatan dari bakteri itu adalah secara umum pasti menggunakan adalah pengecatan geram. Nah, oleh karena itu maka Bacillus anthracis ini adalah dia berbentuk batang, geram positif, berspora, berkapsul. Jadi sekali lagi bentuk batang, geram positif, berspora, berkapsul dengan susunan sel-selnya itu adalah membentuk filamen. Jadi susunan selnya itu adalah terdiri dari 2-3 sel atau membentuk dia rantai panjang. Itu dia di mikroskopis. Ya, harus paham itu. Ada 5 catatan di sana. Nah, kemudian yang kedua sekarang, bagaimana kalau kita sekarang itu kultur pada media padat. Contoh media padat yang bagus itu adalah pada belat agar. Ya. Nah, nanti adik tadi itu untuk mikroskopis, adik bisa cari itu dan bisa lihat di tulisan Bapak, kemudian di ini. Jadi adik ketik di Google itu adalah mikroskopis dari batang Bacillus anthracis. Kelihatan sudah di sana mikroskopis, Dek. Ya, morfologi Bacillus anthracis secara mikroskopis. Nah, kemudian yang kedua sekarang itu adik harus mengenal sekarang bagaimana kalau kita kultur. Dalam hal ini adalah di belat agar. Nah, koloninya itu akan kita lihat sekarang. Dia ini adalah koloninya itu besar. Di antara bakteri-bakteri ini yang terbesar koloninya itu adalah Anthrax, Bacillus. Dia yang mempunyai koloni yang paling besar. Besarnya berapa? Itu bisa setengah senti, 5 mili dia besarnya. Koloninya diameternya itu. Jadi koloninya itu adalah koloni besar. Tepinya kalau rata-rata itu halus, tapi koloni antrak itu dia akan kasar. Ya, deh ya. Apabila kita itu periksa secara detail dengan bantuan lup kaca pembesar, maka akan tampaklah dia itu seperti rambut setan. Itu adik sudah dapat pada waktu Bapak ngajar ini apa namanya bakteriologi. Bapak ulang lagi. Ya, karena adik wajib tahu dulu itu. Ya. Jadi, nah, bentukan kasar seperti itulah yang kita disebut dengan kaput medusae atau rambut setan. Bapak mengulang itu lagi. Yang ketiga, apa? Dia ternyata tidak menghemolisa darah. Jadi, tidak menghemolisa darah atau gamma hemolitik. Bedakan dengan antrakoid. Seperti Bacillus subtilis serius, Bapak sudah memperpanjang lagi karena itu sudah adik berikan, dapat. Nah, catatan ketiganya itu adalah bagaimana membedakan antrak dengan antrakoid. Apa itu antrakoid? Ya, bagaimana membedakannya pada belat agar. Nah, kalau sekarang pada media cair, ya pada neutron broth misalnya, kalau bakteri biasa itu pastilah dia itu kalau dikocok keruh. Kalau ini enggak berpelukulasi, lagi itu, diingat itu. Nah, itulah antrak. Ya, ya, biokimianya bagaimana, catatannya adik Bapak ada menjelaskan lagi karena itu sudah dapat. Nah, kalau tadi mikroskopis dan makroskopis nanti karena pada waktu adik itu memeriksa hewan yang terkena dan lain sebagainya, wajib adik tahu itu bagaimana serupanya antrak. Makanya Bapak tadi jelaskan. Nah, sekarang kuman antrak ini tadi kan batang panjang, kemudian terus berkapsul, berspora, berkasul, gram negatif, kan itu Bapak katakan. Nah, bersporanya apa? Setelah 12-13 jam di luar dia tubuh, dia akan membentuk spora yang mempunyai ketahanan yang luar biasa. Nah, pencetakan spora itulah dengan malasid greennya tadi. Nah, sekarang inilah yang kalau nanti itu dia sampai hewan itu terkena, sampai sekarang itu hewan itu mengeluarkan darah, ataupun feses, ataupun urin, atau sekarang sekreta dan ekskreta lainnya yang dikeluarkan oleh hewan itu. Di mana sekreta itu adalah mengandung bakteri antrak, apabila jatuh di tanah, maka akan dia menjadi spora. Spora itulah yang mempunyai ketahanan yang nanti akan mencemari makanan, minuman,
kemudian tanah, debu, dan lain sebagainya yang nantinya akan mencemari makanan dan akan menular pada hewan penderita termasuk manusia. Nah, sehingga hewan lainnya itu akan terkena. Nah, hewan yang terkena bagaimana rupanya? Nah, tergantung sekarang jenis hewannya, tergantung food entry-nya. Kalau sekarang itu adalah hewan, itu adalah ini, apa namanya? Sekarang sapi, dia terinfeksi oleh Bacillus anthracis. Sekarang terinfeksi. Maka masa inkubasinya itu hanya 2-3 hari, deh. Sekarang terinfeksi 2-3 hari, pasti sudah sekarang itu dia itu mempunyai kemampuan dia membuat sakit pada hewan, pada sapi. Nah, tanda yang pertama muncul itu adalah, maka 2-3 hari tadi itu, di hari ketiga atau keempat itu, maka pasti dia muncul panas yang sangat tinggi. Nah, oleh karena itu, setiap kita meriksa ternak, apalagi sapi, terutama apalagi nanti itu untuk dipotong ataupun untuk di Idul Adha itu, deh, kita sering melakukan itu, maka wajib kita itu melakukan pemeriksaan temperatur tubuh. Ya, makanya kenapa ini sampai 2 minggu harus dikandangkan. Ya, kalau di karantina itu. Ya, paling tidak 1 minggu sapi sebelum ini dipotong pada Idul Adha dan lain sebagainya, ya harus ada di kandang. Dan kita wajib periksa itu kalau temperatur tubuhnya ya jangan dianu, itu berarti hewan itu sakit. Ya, tidak boleh dipotong. Itu. Jadi tanda pertamanya itu panas, deh. Nah, tanda kedua itu apa? Sekarang ini dia akan menyebar ke seluruh tubuh, ya, menyebar ke seluruh tubuh, kemudian terus dia itu bereplikasi pada beberapa organ. Ya, deh, ya. Terutama adalah pada limpa. Ya, terutama pada limpa. Nanti limpanya itu akan hancur, deh. Limpa itu akan hancur. Jadi sistem pertemanan tentu tidak akan bisa, ya, akan ini pasti dia drop sistem pertanannya itu, ya. Nah, kemudian terus dia juga akan mengeluarkan darah dari lubang alami, ya, baik itu di feses, baik itu dari hidung, dari telinga, dari vagina dan lain sebagainya. Dia akan mengeluarkan darah. Darah itu bisa terjadi apa namanya berwarna hitam, tidak bisa membeku, deh. Jadi tidak mau membeku, jadi cair dia, sehingga terjadi ini. Nah, ini yang banyak mengandung Bacillus anthracis, kemudian yang akhirnya nanti setelah 12-13 jam, 8-12 jam, dengan oxygen tension dan lain sebagainya, dia akan menjadi spora. Yang kalau menjadi spora, hidup di tanah dan lain sebagainya, ini yang nanti akan puluhan tahun, deh. Jadi panas, kemudian ada dari lubang-lubang alami itu tadi, ya. Nah, pada saluran cerna tentu dia akan menimbulkan kerusakan pada saluran cerna. Apa yang terjadi? Diare. Ya. Kemudian demikian juga pada paru-paru, sesak napas dan lain sebagainya. Itu yang terjadi pada apa namanya? Pada antrak pada sapi. Nah, bagaimana kalau antrak itu pada ini? Pada kambing, domba itu agak mirip juga, deh. Ya. Jadi karena dia kelompok herbivora, ruminansia, dia mirip itu. Ya, gejalanya. Tetapi pada anjing dia lebih banyak, dia itu kan, kalau anjing itu bukan kenapa dia terkena, karena dia itu apa namanya makan daging-daging sapi ataupun babi yang terkena itu, tentu yang akan kita lihat itu adalah lebih banyak menyebabkan adalah lesi-lesi pada mulut, deh. Lesi-lesi pada mulut. Ya, jadi stomatitis dan lain sebagainya. Jadi melepuh pada mulut dan lain sebagainya. Jadi pada mulut. Dan terjadi gastroenteritis dia, muntah-muntah. Ya, setelah makan itu, kemudian 2-3 hari dia akan muntah-muntah dan terjadi diare. Jadi terjadi gastroenteritis. Nah, kemudian terus pada hewan lainnya.
juga demikian. Dia mempunyai ketahanan yang berbeda. Ya, contoh pada babi, dia itu hanya faringitis saja, hanya batuk-batuk kecil. Kemudian terus dia nampak gejala lainnya kurang begitu khas, sehingga kita ngira kalau babi itu tidak sakit. Maka apa yang terjadi? Yang akan terjadi adalah babi itu dipotong, apalagi kalau di Irian Jaya itu daging itu, kalau ada adik dari Irian Jaya, itu sering dipanaskan, itu dimasak dengan membakar batu tadi itu. Jadi dibungkus dengan daun keladi dan lain sebagainya, daun talas dan lain sebagainya. Kemudian terus ditumpuk digunakan perapian dengan batu dan ditumpuk dan lain sebagainya, itu yang dipanasin. Sehingga matangnya tidak begitu ini. Itu yang menyebabkan banyak orang meninggal pada waktu itu. Sehingga terjadi kejadian luar biasa di Papua itu. Nah, kemudian terus begitulah gejalanya. Nah, oleh karena sekarang kalau kita seksi, jadi kita biasanya penyakit yang lain itu kan dilakukan bangkir, diotopsi, ya, untuk melihat kita perubahan anatominya bagaimana dan lain sebagainya. Nah, khusus untuk antrak, ya, itu benar-benar tidak boleh melakukan seksi, tidak boleh dia dibongkar. Kenapa tidak boleh dibongkar? Kalau umpamanya sekarang diotopsi, pastilah dia membuka, ya, penderita tadi atau yang sakit atau yang mati tadi itu kita buka. Apa yang terjadi? Darah akan banyak berceceran, banyak kontak dengan udara, sehingga akan terbentuk spora dan lain sebagainya. Maka aturan yang dibuat oleh pemerintah itu adalah apabila adik menemukan kasus yang adik curigai pada antrak dengan gejala-gejala tadi itu, ya, adik tidak boleh melakukan seksi. Kalau adik sampai melakukan seksi, ya itu namanya malpraktek, adik. Adik tidak paham itu. Tidak boleh sebagai seorang dokter tidak paham itu dengan itu. Ya, makanya ini perhatikan itu. Ya, perhatikan itu, tidak boleh adik melakukan seksi. Itu. Nah, oleh karena itu bagaimana kita tahu ini, kita yakin ini ini antrak. Nah, kan begitu dong. Bagaimana ini tahu? Maka yang pertama itu kita harus belajar tentang epidemiologi. Ya, suatu ilmu yang mempelajari tentang suatu kejadian penyakit, ya, di satu daerah, evidence, ya, yang pada dasarnya adik itu belajar tentang, ya, host, jadi hewan apa aja yang terserang, umur berapa terserang dan lain sebagainya, agent, ya, bagaimana antrak dan lain sebagainya, dan environment, ya. Jadi antrak itu gimana? Di host itu berapa sih dia morbiditasnya itu? Kalau ada ini. Yang nomor satu dulu belajar epidemiologinya ini daerah antrak apa tidak? Nah, Bali itu adalah dia bebas antrak. Jadi di sini tidak ada antrak. Semoga lah, semoga. Dulu juga kita Bali ini bebas rabies. Tetapi ya karena perilaku kita senang dengan anjing dan lain sebagainya, akhirnya meledaklah rabies di Bali. Nah, sekarang Bali ini adalah bebas dengan antrak. Jangan sampai kita jaga sama-sama, jangan sampai ini darah kita kena antrak. Ya, karena untuk pembebasan itu banyak sekali, sama seperti rabies ini sangat banyak dana itu, tentu bermiliar-miliar memerlukan, itu bisa jadi triliunan nanti kalau tidak selesai mengeluarkan untuk membebaskan. Jadi kalau rabies jauh lebih gampang itu ditaklukkan, kita bebaskan. Tapi kalau antrak itu tidak bisa itu dalam waktu hitungan puluhan tahun itu, lama sekali itu. Ya, itu yang harus diperhatikan itu. Nah, oleh karena itu, bagaimana caranya? Maka lalu lintas ternak itu yang harus ini. Jadi mulai adik harus tahu dulu. Oh, ini kalau daerah antrak, apa yang saya lakukan dengan gejala tadi, ya. Nah, minimal adik itu mengambil darah, dilakukan semir. Sebelum mengambil darah,
perhatikan tuh Dek, diri adik itu, jangan sampai dokter mati kena antrak. Ya. Jadi sebenarnya Bapak itu pada waktu di tahun 84 itu, ya dosen-dosen Bapak tidak memberikan Bapak melakukan penelitian itu, tetapi Bapak ya mempunyai habit penyakit-penyakit yang mematikan itu Bapak lebih senang Bapak meneliti. Ya, makanya TBC seperti itu Bapak lakukan ini, apa namanya? Ya, jadi Bapak meneliti ke arah sana, Dek, penyakit-penyakit yang mematikan. Nah, nah sekarang salah satunya itu antrak tadi itu. Nah, lihat di darahnya itu, ya Dek ya, itu gampang itu Dek, gampang melihat karena ini adalah termasuk bakteri yang besar ini, ya keluarga Bacilliaceae ini, baik Bacillus maupun Clostridium ini adalah bakteri besar Dek. Agak gampang kita lihat secara mikroskopis. Nah, kemudian terus kalau ada seperti itu ya, Ade harus memperlakukan daerah itu adalah ini antrak ini. Perlakuannya sangat berbeda. Apa itu? Satu, hewannya itu tidak bisa dikonsumsi, ya pasti itu. Kemudian terus bagaimana cara syarat penguburnya, ya kedalaman kita ngubur itu tergantung dari daerah. Kalau daerah bukit gimana caranya? Nah, maka semua itu paling tidak alat-alat apapun yang bersinggungan dengan antrak itu dibakar, Dek. Nah, itu harus dibakar. Jangan sampai adik lupa membakar. Itu dibakar semua itu. Jadi sak kandangnya itu Dek, sapi itu. Karena sekali lagi membebaskan antrak itu jauh lebih sulit dari ini. Biasanya sapi-sapi ini kan apalagi di daerah NTT dan lain sebagainya itu kan diliarkan. Itu yang lebih parah itu lagi. Ya, maka desa itu harus diisolasi itu Dek. Segala yang bersinggungan dengan itu harus dibakar. Ya, ada feses dan lain sebagainya. Makanya sebelum ditimbun itu kita bakar dia. Habis itu baru ditimbun dan lain sebagainya. Nah, kemudian terus apa namanya? Ya, kita juga didisinfeksi disinfektan. Ya. Itu dengan merkuri kloride, sefiran, itu Bapak meneliti itu apa yang dipakai disinfektan apa yang bagus itu yang dipakai ya termasuk formalin ini cukup bagus, tetapi apapun namanya jangan terlalu percaya, lebih percaya Bapak dengan api ya, lebih percaya Bapak itu dengan api, jadi dibakar saja itu ya, itu yang ini untuk mencegahnya. Nah, jadi sampai di sini Anda sudah tahu bagaimana ini. Nah, kemudian organ-organ yang lain bisa kita ambil dengan kapur tulis, bisa kita ambil dengan cotton swab dan lain sebagainya, kapas, bersangkai, kemudian terus biarkan dia ini sesaat, kemudian terus masukkan dia dalam ini, apa namanya, suatu tempat. Nah, dikirim itu spesimennya. Termasuk dendeng yang kalau ada ini kan biasanya masyarakat itu membuat dendeng sapi dan lain sebagainya, kita curiga itu ambil itu. Ya, sekali lagi proteksi diri dulu. Ya, dengan masker dan lain sebagainya. Ya, jangan sampai adik yang terkena. Nah, bahan-bahan itu kita periksa. Periksanya tidak boleh memeriksa di laboratorium yang bebas antrak. Jadi tidak bisa ke Bali. Nah, makanya kenapa Bapak itu memeriksa di Kupang. Jadi Bapak terbang ke Kupang, ya di laboratorium PBB itu Bapak bekerja dulu di tahun-tahun itu. Apa yang tahun 84 itu. Ya, mengerjakan ini ternyata memang benar antrak, kemudian Bapak cari spora dan barulah Bapak mengerjakan sporanya apa sih yang dipakai ini, apa namanya, untuk membunuh gitu. Makanya Bapak bisa bercerita sekarang tentang antrak. Nah, adik sekarang Bapak ada dalam tulisan, nanti Bapak akan share, adik bisa lihat yang kedua itu adalah di OASE, kemudian adik bisa melihat di tulisan-tulisan yang lain gitu, tulisan-tulisan yang lain, jurnal dan lain sebagainya, ya, itu laporan-laporan dinas dan lain sebagainya itu baca adik. Nah kemudian terus bagaimana sih caranya sekarang ini, yang kena bagaimana gitu. Nah kalau manusia kan tidak mungkin kita bakar seperti itu, maka kita obati.
Dek ya. Tapi kalau hewan itu cenderung kita itu ini apa namanya pasti kita hilangkan tuh, Dek, dieradikasi. Ya. Tapi sekarang sudah ada animal welfare dan lain sebagainya, ya kita dituntut untuk ngobati. Ya tentu itu memerlukan waktu tuh, Dek, proses dan lain sebagainya. Nah, obat apa yang bagus dipakai menggunakan antrak itu kalau terapi itu adalah obat yang ini kan gram positif ini, Dek. Maka penisilin yang bagus, kelompok penisilin, Dek, yang bagus dipakai. Maka obatilah dia dengan penisilin. Ya, itu obatnya itu penisilin itu, antibiotika penisilin digunakan. Ya. Nah, kemudian terus yang penting sekarang bagaimana cara mencegah. Kang ini jangan sampai kena antrak. Nah, pencegahan itu makanya biosecurity itu perhatikan. Jadi Bapak tidak mau menjelaskan biosecurity karena itu secara khusus sudah harus diberikan penjelasan sama dosen, termasuk Bapak juga memberikan khusus itu adalah pada biosecurity, misalnya pada ayam itu. Jadi yang pertama itu. Nah, yang kedua itu divaksin dengan vaksin antrak, Dek. Ya. Nah, vaksin ini ada yang strain Keva. Adik baca itu. Ada beberapa jenis vaksin, ya. Itu. Jadi strain Kevamenano itu. Jadi strain vaksin yang diambil dari spora antrak yang tidak virulen. Jadi di daerah Keva itu di Kupang itu di daerah timur, ya, Timur Barat itu ada namanya daerah Keva. Di sana ternyata ada dijumpai adanya antrak yang tidak patogen, Dek. Ya, ada antrak yang tidak patogen namanya strain Keva, itulah yang digunakan vaksin. Makanya ada strain Keva. Nah, Adik baca lagi beberapa jenis vaksin yang baru-baru dikembangkan. Yang dulu apa saja, itu nanti akan menjadi tugas Adik ini. Membaca dan seterusnya. Nah, yang paling penting sekarang itu tadi kan mengirim organ, ya, mengirim organ organ, apakah itu berupa darah, apakah itu berupa cotton swab yang berisi darah dan seterusnya yang dikeringkan dan lain sebagainya. Nah, itu kita periksa sekarang di laboratorik, ya, di laboratorium. Maka bagaimana cara melakukan pemeriksaannya? Nah, yang pertama itu tentu Adik harus meriksa, ya, di dalam lab itu. Yang pertama harus kita mengkultur. Jadi menanam di beladagar, ya. Kemudian terus diinkubasi. Bagaimana cara menanam? Bapak sudah jelaskan karena dia sudah praktikum itu. Nah, sekarang diinkubasi overnight, malam. Jadi 18 jamnya sudah cukup. Itu nanti akan bisa Adik lihat morfologi koloninya. Maka tugas Adik itu coba cari bagaimana koloni, dan Bapak sudah tulis juga di sana, bagaimana koloni antrak. Adik menanam juga pada mengkultur pada media cair. Bagaimana rupanya, Bapak sudah jelaskan. Kemudian di biokimia bagaimana dan lain sebagainya. Intinya, bagaimana cara isolasi identifikasi antrak. Tugas berikut isolasi dan identifikasi antrak. Ya, nah tugas-tugas itu cukup Adik ini baca di OASE. Tugas yang paling penting sekarang ini, Dek, ya. Ini kan Bapak janji dengan kelas berikut ini adalah di jam 19. Ya, Bapak akan isi sekarang ini 1 jam sampai 1,5 jam. 50% Bapak memberikan guiding, 50% Bapak sisanya kita akan gunakan untuk diskusi. Ya, sisanya kita gunakan untuk diskusi. Nah, sekarang ini sudah jam 17.41. Ya, 5-10 menit ke depan, Bapak dulu mengguiding, kemudian terus setelah itu baru Adik. Mudah-mudahan dan Bapak berikan waktu 1/2 jam aja untuk Adik, Dek, supaya Bapak dapat istirahat sebentar. Ya. Nah, kemudian terus habis itu baru nanti Bapak akan terima teman-teman Adik di jam 19. Ya, Dek, ya. Nah,
sekarang yang kedua, ini Bapak sekarang itu dianu dulu, di apa namanya, diendapkan ya. Nanti kalau ada pertanyaan tentang itu, silahkan nanti Adit tanyakan. Nah, yang kedua sekarang Clostridium, Dek. Clostridium. Adik sekarang ini dengan mempunyai HP, adik itu search tentang Clostridium. Ya, apa yang adik ini, apa namanya, dapatkan. Nah, sebelum ke Clostridium itu biar nggak ada pertanyaan untuk antrak, Dek. Untuk antrak, adik dapat nggak? Ada yang adik tanyakan, silakan dulu, Dek. Silakan. Ya, Bapak isi barang 15 apa namanya? Izin bertanya, Dok. Ya, silakan. Nama, Dek? Perkenalkan, nama saya Claudia Sintabella dari kelas D dengan Claudia, 3 oke. digit NIM. Nggih. Ya. Jadi pertanyaan saya, Dok, kan tadi disebutkan terkait babi itu dia memiliki ketahanan yang lebih tinggi, nggih, Ya. dibandingkan yang sapi, kambing, dan domba. Nah, lalu mengapa untuk babi itu kalau misalkan terkena itu disebut kronis, Dok? Begitu, Dok. Nah, Terima kasih. baik. Fenomena akut dan kronis, Dek ya. Ini kan antrak. Antrak itu baik pada sapi maupun pada babi dengan bakteri yang sama. Ya, ternyata di hewan ini ternyata berbeda dia. Ternyata di hewan ini dia berbeda. Nah, kenapa demikian? Tentu dia itu, si kuman itu sendiri tidak mempunyai kemampuan bereplikasi dengan baik. Jadi kenapa ada penyakit akut? Karena bakteri itu ataupun agen itu mampu bereplikasi dengan cepat. Nah, sehingga dia itu terjadilah peristiwa akut gitu. Jadi akut itu pasti terjadi replikasi cepat, banyak dan lain sebagainya. Nah, kalau di babi justru sekarang itu tidak mempunyai kemampuan itu. Gitu. Jadi si antrak itu tidak mempunyai kemampuan itu. Artinya babi itu memang mempunyai ketahanan yang cukup, Dek. Ya, mempunyai ketahanan cukup untuk di antrak. Banyak penyakit yang justru apa namanya di hewan-hewan lain itu ini apa namanya kena dia. Ya, babi beberapa penyakit itu dia tahan. Beberapa penyakit itu dia tahan. Ya, mungkin ini adalah secara genetik dia ya mempunyai ketahanan yang luar biasa. Ya, pada babi ini ada cukup banyak rasa Tuhan yang pada beberapa hewan itu seperti babi contohnya itu yang mempunyai ketahanan yang luar biasa dengan antrak. Jadi si antrak itu tidak mempunyai kemampuan bereplikasi dengan baik di sana sehingga kronis, dan itu hanya dilokalisir, dia hanya di daerah paring aja dia Dek. Ya. Jadi tidak bisa dia masuk secara sistemik itu seperti pada sapi itu. Itu yang ini. Jadi ketahanannya itu adalah pada babi itu sendiri mempunyai ketahanan kemampuan membuat ketahanan pada dirinya itu cukup bagus sehingga dia tidak terkena gitu. Nah, paling kita jelaskan adalah ya secara imunite dia mempunyai ketahanan yang luar biasa terhadap penyakit itu. Gitu aja yang bisa dijelaskan. Dah, Cynthia? Sudah bisa diterima, Dok. Terima kasih banyak, Ya. Dok. Baik. Yang lain, silakan, Dek, silakan. Izin bertanya, Bapak buka 15 menit lah. Izin bertanya, Dok. Untuk antrak dulu. Ya, silakan, Dek. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Igusti Ayu Putu Cinti Andara Devi dengan NIM akhir 003. Jadi Bapak, oke, Gusti Ayu Putus, siapa nih? Gusti Ya, Ayu Putu. 003. Nggih, terus. Iya, Dok. Putus. Jadi penyakit antraks sendiri kan itu merupakan suatu penyakit yang disebabkan oleh Bacillus anthracis ya, Dok. Terus yang sifatnya juga zoonosis, Dok. Untuk cara penanganan penindakan penyakit ini selain dilakukannya biosecurity, untuk pemberian antibiotik jenis apa nggih, Dok?
Dan Nah, itu apakah yang seperti yang ada saya katakan antibiotik tadi yang itu. resistensi, Dok? Penisilin itu yang ini, Dek. Ini kan bakterinya gram positif. Ya, penisilin yang dipakai. Ya, Oh, nggih, Dok. tergantung berat badannya, dilihat dosis yang digunakan, berapa internasional unit. Adik nanti baca itu masing-masing produk obat itu. Ya, Baik, dah. Dok. Terima kasih. Yuk, yang lain. Silakan. Ada? Ya. Kemudian Roy Ardi, coba. Ada sambil Bapak ngecek ini. Jangan-jangan ditinggal tidur Bapak. Roy. Oke. Ya, Gimana Dok, Roy? Ada saya pertanyaan? ingin bertanya, Dok. Ya. Tidak, belum ada, Dok. Atas nama Renara Wildan Pratama, NIM 180951111. Saya ingin bertanya, Dok, kan Dok Tono waktu itu meneliti tentang antraks. Nah, itu gimana SOP tentang penanamannya, Dok? Karena kan itu kan berbahaya sekali, Dok. Seperti itu, Dok. Ya. Terima kasih. Nomor 1, makanya Bapak mengatakan di tahun 84 itu kan Bapak ya mempunyai inilah apa namanya idealisme tinggi, Dek. Ya kebetulan Bapak seorang aktivis, ya Bapak seorang aktivis, kemudian terus pikiran Bapak itu ya orang muda juga sama seperti adik umur-umur segini kan sifat heros itu ini gitu. Ngapain saya ini? Nah, kalau teman-teman kan sama seperti adik sekarang kuliah di sini aja penelitian gitu. Cari yang ini yang apa namanya? Yang gampang-gampang. Nah, Bapak kebetulan membaca dan lain sebagainya, kenapa saya meneliti ini gitu. Dan Bapak kebetulan senangnya itu adalah penyakit-penyakit yang orang lain agak takut, Bapak mempunyai sifat berani gitu. Ya maklum pada waktu itu kan belum punya keluarga dan lain sebagainya. Jadi mencarilah tantangan yang ini. Ternyata Bapak diterima proposal Bapak. Bapak dibiayai, Bapak terbang ke sana dan lain sebagainya. Nah, sekarang bagaimana jangan sampai kita konyol. Maka SOP itu terus Bapak pelajari. Terus gimana? Nah, maka alat pelindung diri itu cukup ini. Jadi menggunakan masker ini. Kemudian terus kumis apapun tidak boleh dipotong. Jadi selama kita bekerja itu tidak boleh ada perlukaan apa, ya. Kemudian terus lap tangan dan lain sebagainya, masker selalu di ini. Kemudian habis bekerja itu harus disinfeksi tubuh dan lain sebagainya. Jadi dengan menggunakan APD yang bagus, ya. Kemudian terus kita ditulis di depan Bapak tulis ini penyakit berbahaya mematikan. Nah, sehingga Bapak itu benar-benar pelan-pelan ini ibarat bom itu deh ya, itu bom Bapak nggak ngerti itu. Nah, karena antraks ini yang benar-benar di Perang Dunia Kedua aja pakai mainan itu, pakai bom biologis deh. Kalau ada baca Perang Dunia Kedua itu dia pakai mainan itu. Dan benar beberapa tahun yang lalu itu pada waktu habis apa namanya di Amerika ditoblok itu ya ada beberapa surat-surat yang berisi pasir berwarna putih itu dibuka dan lain sebagainya. Nah, pada waktu itu juga pemerintah ya karena Bapak pernah ngajakan itu dicari Bapak untuk ikut menangani itu gitu. Ya itu aja kebanggaan Bapak. Jadi intinya kita tahu ini adalah mematikan. Bagaimana caranya kita jangan kita kena ya. Maka APD itu adalah penuh diri itu yang paling bagus di ini, baikkan. Ya, itu Dek. Yang lain silakan. Izin bertanya, Dok. Ya. Silakan. Bagaimana cara kita mendiagnosa penyakit antraks, Dok? Muhammad Nur, dari mana, Dek? Dari Bima, Dok, dari kelas C. Oh, dari Bima, ya. Sumbawa. Jadi Sumbawa, terus dari Sumbawa besar dan seterusnya terus bagi Bapak itu ke timur deh. Di sana Bima. Nah, seperti Bapak katakan ini sebenarnya gampang untuk di ini. Nomor 1 sekali lagi siapa namanya? Panggilannya siapa? Nur.
Ya. Dayat, Dok. Apa? Dayat. Oh, Dayar. Ah, Hidayat. Iya, Dayar. Itu sekali lagi, you nangani ini apabila ada laporan penyakit. Nomor 1 itu adalah termometer adik pegang. Tinggal masukkan ke pantat. Ya. Tunggu 2-3 menit. Ya, tentu dianu dulu, dikocok dia ini termometernya itu. Baru kita masukkan. Nah, kalau sudah di atas 40 itu berarti ini sakit. Nah, itu kita kan baru tahu sakit. Ya. Apalagi di daerah sana juga adalah daerah antrak kan, daerah kamu kan daerah antrak itu Nur. Nah, Dayar, ya. Bener antrak apa udah bebas sekarang? Belum ya? Pernah dengar di sana ada antrak? Hidayat? Ada, Dok. Ada, jadi belum Ada, bebas itu Hidayat. Nah, kemudian terus itu dulu patokan pertama. Dari yang sakit ini biasanya kita sebagai dokter kan kita di kota. Bapak di tahun 85, tahun 90 itu Bapak adalah tim Provinsi Bali itu Bapak yang keliling kemana-mana karena belum ada dokter. Sangat sedikit sekali ada dokter di Bali dan Bapak sambil jadi dosen, sambil di dinas dan lain sebagainya Bapak sering diajak untuk mengerjakan proyek-proyek begitu. Nah, yang kedua, biasanya kita itu ke lapangan sudah babak belur itu sudah beberapa ini tanyakan sakitnya gimana. Antrak itu pasti dia itu akan muncul, dia itu adalah diare berdarah. Ya, lebih-lebih tanyakan itu gimana dia darahnya itu merah, darah itu kan biasa merah. Untuk antrak enggak hitam dia, itu seperti tir, ya berwarna hitam itu sangat black dia. Ya, karena antara Fe dengan S itu dia masukkan sulfida itu ketemu menjadi FeS, maka dia akan menjadi hitam dia. Itu. Nah, kalau sudah itu udah boleh dikatakan pastilah itu antrak, tapi tidak boleh begitu. Kita harus periksa. Makanya ambil darah, hati-hati kalau begitu sudahlah kita, oh ini penyakit yang membahayakan ini. Jadi APD itu benar kamu pakai, ambil ini, periksa tadi itu adalah darah itu dilihat, diwarnai dengan gram dan seterusnya itu ada enggak batang di ujung-ujungnya papak. Kalau yang lain itu kan setengah lingkaran dia. Ini papak benar-benar. Jadi 90 derajat itu anunya itu, sudutnya itu. Nah, dia seperti ruas bambu. Nah, dan lihat itu ini dicat juga dengan ini, apa namanya, dengan methylene blue untuk melihat kapsulnya. Apabila berkapsul kemudian terus selnya itu 2-3 sel, kalau baru diambil itu 2-3 sel itu. Wah, itu curiga kuat ke antrak. Nah, dilanjutkan terus di media itu, benar nggak dia itu ada bentukan filamen dan lain sebagainya gitu. Nah, untuk itu adik harus melihat gambar, Dek. Bapak sudah tampilkan itu gambar di tulisan Bapak itu ya. Di ini bagaimana sih rupanya itu. Itu pakai petunjuk dari ya. Itu aja sudah ini, dan yang lain kalau memang ini ya maka ada uji biologis dimasukkan lagi ke apa namanya kalau daerah-daerah bebas seperti Bapak ini ya Bapak uji dia ke ini, ke marmut itu, ke tikus itu marmut, muncul nggak lagi itu gitu. Nah, kalau muncul lagi itu matikan, membunuh dan lain sebagainya, ya sudah antrak itu tidak ya. Silakan, ada lagi? Masih 4 menit lagi Bapak buka. Lakukan dulu. Jadi Bapak memang apa namanya ngerjakan itu, kemudian terus sehingga pengalaman ini Bapak bisa bagi pada adik. Cukup ya? Jadi dibaca ya. Nah, karena ini sudah mau jam 6, Dek. Ya, supaya dapat seperti Bapak katakan tadi, mudah-mudahan dapat Bapak istirahat sebentar. Bapak masuk dulu pada Clostridium. Adik yang lebih banyak bicara sekarang. Ya, adik lebih banyak bicara, Bapak mengguiding. Ya, dan Bapak akan memanggil mahasiswa-mahasiswa yang sekarang ini ada jumlahnya 74, tadi sudah 80.
74 yang harusnya ini adalah 78 ya. Oh, tadi ya sekarang sudah 74 kurang Bapak 1 kan berarti 73 ya. Hampir semua yang hadir ini. Nah, sekarang coba bukalah sekarang itu atau ketik Clostridium deh. Clostridium. Ya. Sehingga adik tahu ternyata Clostridium ini ada kaitan nggak dengan antrak. Dia satu keluarga yang namanya Bacillinaceae. Ya, dia satu keluarga antrak dengan ini Bacillinaceae. Sama arti Bacillinaceae itu keluarga bakteri yang berbentuk batang panjang deh, sama-sama gram positif. Ya, sama-sama dia berspora. Sama-sama berspora. Apabila dia aerob, jadi dia tumbuh di media biasa, artinya di media kita lakukan secara aerobik, ya, maka kita sebut dengan bacillus. Apabila dia tidak tumbuh, dia tidak memerlukan oksigen, anaerob, dialah bergenus Clostridium. Nah, jadi Clostridium ini adalah bedanya dengan bacillus adalah antara kebutuhan oksigen, ya. Oleh karena itu, sebagian besar, ya, kalau boleh dikatakan semua Clostridium itu adalah tidak atau sangat peka dia dengan oksigen. Kalau ada oksigen hanya sedikit dia, makanya fakultatif anaerob. Dia anaerob itu dia. Itu Clostridium. Nah, kalau sudah adik baca, sekarang Clostridium itu, ya, silakan sekarang ngomong, ya, siapa yang sudah membaca Clostridium di ini, di apa namanya, di Google. Silakan. Bapak tadi sudah minta adik buka Clostridium. Pertanyaan Bapak sekarang, Clostridium apa saja yang adik bisa lihat di sana? Oke, Bapak akan panggil satu persatu lagi sekarang, ya. Ini Kadek Indah 22052. Kadek Indah. Hadir, Dok. Good, Anda buka ya. Sudah dibuka nggak? Sudah, Dok. Di sini mungkin saya izin membacakan apa yang saya dapatkan dari ini sumber. Di sini dikatakan kalau Clostridium itu adalah jenis bakteri yang anaerobik, di mana itu mereka dapat hidup dan berkembang biak di lingkungan yang tidak memiliki oksigen atau hanya sedikit oksigen. Kemudian di genus ini dikatakan dia ada berbagai jenis, di mana salah satunya itu tidak berbahaya dan yang berpotensi patogen bagi manusia dan juga hewan. Kemudian di sini dikatakan juga untuk beberapa spesies Clostridium ini bisa menyebabkan penyakit seperti botulisme, tetanus, dan diare yang terkait dengan Clostridium difficile. Kemudian bakteri ini dikatakan juga dia dapat membentuk spora yang tahan terhadap kondisi lingkungan yang keras seperti panas dan juga kering. Mungkin itu saja, Dok, yang bisa saya sampaikan dari hasil yang saya dapatkan. Terima kasih. Karena Kadek yang membaca, ya karena Indah tadi membaca, Clostridium itu apa tadi? Dia adalah bakteri yang tidak tahan dengan oksigen. Kan gitu, Indah? Atau sedikit memerlukan oksigen. Ya kan? Nah, kemudian itu adalah ternyata ada yang bersifat tidak patogen. Saprofitik dia. Yang hidupnya itu adalah di usus, di feses itu. Makanya kenapa kuda di peser kotoran kuda itu banyak kita jumpai adanya Clostridium tetani. Ya. Di kuda itu tidak apa-apa dia kena ini. Dalam hal ini adalah bakteri normalnya ya. Tetapi kalau di kotoran kuda ini kalian injak, ada pelukaan dan lain sebagainya. Apalagi pelukaan itu dalam, seperti kena paku dan lain sebagainya. Anda kena tetanus, ya Anda kena tetanus karena menghasilkan toksin. Ya, jadi rupanya Tuhan itu sama seperti racun pada apa namanya
pada ular, ternyata dia tidak membahayakan bagi ular itu sendiri, tetapi sangat membahayakan bagi kita. Kan gitu kesimpulannya. Memang, nah oleh karena itu maka riset-riset di bidang ini, di Clostridium ini banyak mempelajari karena banyak yang perlu kita eksplor, kita pelajari, kita teliti dan lain sebagainya. Bagaimana kita membuat anti tetanus dan lain sebagainya. Kenapa kok Tuhan memberikan ini dia menjadi pronormal? Bahkan diperlukan itu. Ya, beberapa makanan yang tidak bisa dicerna oleh ini oleh binatang, hewan, dia bisa mencerna. Nah, makanya kita mengelompokkanlah banyak sekali jenis Clostridium, sangat banyak itu. Kemudian belum tipe dan lain sebagainya. Nah, itu nanti Bapak akan minta atau Bapak akan share pada mahasiswa angka libido kelompok untuk menulis tentang ini. Sedikit aja apa yang Bapak inginkan. Ya, Bapak tentu akan siapkan dulu karena ini nanti Bapak minta untuk ngajar. Ya, harusnya tanggal 30 Bapak ini karena sekarang ada dosen tamu yang tidak bisa ngajar. Nah, Bapak maju. Ya. Nah, kemudian terus nanti akan Bapak share ini. Nah, kemudian yang kedua, dari sekian banyak itu Adik harus konsentrasi pada satu Clostridium tetani. Ya, dicatat itu Clostridium tetani, semua Adik. Kemudian yang kedua itu adalah Clostridium botulinum. Ya, Dek ya. Yang ketiga itu adalah Clostridium perfringens. 3 itu aja dulu, konsentrasi. Ya, konsentrasi karena itu yang sangat membahayakan. Contoh kalau Clostridium tetani itu adalah sangat sering ngenain orang, manusia. Ya. Jadi ini Bapak punya kakak ipar. Dia seorang peternak babi, kemudian terus dia itu mukul babinya, terpleset, jatuh, hanya luka superficial aja, artinya tidak dalam. Nah, kemudian apa yang terjadi? Jadi luka yang tidak begitu dalam, tetapi karena ada klopen dan lain sebagainya, ada suasana aerob, kakak Bapak kena Clostridium. Ya. Syukur begitu dikasih tahu dan lain sebagainya, Bapak cepat tanggap. Waduh, jangan-jangan kena Clostridium itu larikan ke Denpasar. Ya, syukur bisa diselamatkan. Ya. Sangat banyak orang meninggal karena Clostridium tetani. Jadi yang banyak Clostridium tetani ini adalah justru manusia. Di manusia itu sebagai akibat daripada infeksi itu. Oleh karena itu, maka apapun perlukaan yang menyebabkan, walaupun dia superficial, yang dalam, contoh itu adalah kena paku. Nah, tetangga lagi. Dia tidak kena paku, Dek. Tetapi kena tunggak. Tunggak kedelai itu kan ini. Dia lukanya dalam. Itu mati, Dek. Ya, tangga Bapak di kampung itu mati karena itu. Ya berpikir, nah kalau dilukakan, kalau sudah kena ini, kena paku dan lain sebagainya, kan dikeluarkan dan lain sebagainya, pasti diminta tetanus, diperbesar lubang dan lain sebagainya. Ya, lukanya itu diperbesar. Nanti itu kalau ini Bapak sebenarnya kepingin kalau ketemu dengan adik-adik itu sebenarnya. Bapak tidak suka dengan online seperti sekarang ini. Ya, apa Bapak ditinggal, apa adik dengar dan lain sebagainya gitu. Ya, sungguh suatu saat kalau ada waktu, adik tertarik dan lain sebagainya, boleh minta Bapak itu untuk ulang atau di ini nanti ada waktu lain nanti Bapak akan berdiskusi dengan adik tentang ini. Nah, kemudian terus intinya makanya kenapa di paku itu yang luka dalam ini oleh dokter dibuka lagi lukanya itu tambah besar agar terjadi udara masuk ke sana. Dan lukanya itu bagus kalau digunakan hidrogen peroksida. Karena hidrogen peroksida itu apabila ada ini dipecah bisa menjadi H2O dan O2. Jadi ada oksigennya. Itu bagus untuk ini. Nah, itu di Clostridium tetani itu, Dek ya. Intinya harus ada perlukaan, luka. Terutama adalah luka dalam.
Kemudian terus luka ring ini jatuh dan lain sebagainya, kena tain kuda dan lain sebagainya. Kalau dia itu ada kropengnya, itu membahayakan benar itu, Dek. Hati-hati itu. Oke. Nah, kemudian terus yang lain sekarang ini adalah Clostridium botulinum. Nah, Clostridium botulinum itu dalam proses daging dan lain sebagainya, sekali lagi itu banyak itu yang dia habitatnya itu kan di usus ini, Dek. Di hewannya ini mengkontaminasi daging dan lain sebagainya, kemudian diproses dalam daging dalam kaleng, dia tidak terbebas dari itu, menjadilah sekarang bagi si pemakan itu karena stabil ya. Jadi orang yang makan daging itu karena ada Clostridium tetani dia akan terjadilah muntah-muntah dan lain sebagainya, ya. Jadi keracunan ini keracunan makanan, Clostridium botulinum lebih banyak pada keracunan makanan. Apa yang bisa dilihat karena keracunan disebab racunnya itu adalah racun botulinum. Kalau tetani itu kan ada tetanus plasmin dan tetanolisin. Tetanus plasmin itu makanya kenapa kejang-kejang, kenapa kok maseternya, kenapa kok mulutnya itu caket. Itu kalau Clostridium tetani itu, Dek. Ya, tetanus spasmus. Jadi ototnya terjadi spas, terjadi kejang, spasmus. Makanya racunnya namanya tetanus plasmin. Dan tetanolisin. Jadi RBC itu lisis dan lain sebagainya. Itu yang menyebabkan kematian. Nah, kemudian terus kalau botulinum gimana pada manusia itu? Ya, awalnya itu adalah muntah-muntah juga. Tapi nanti akan terjadi penglihatan kabur, tidak mampu menelan, ya, Dek, ya. Seperti rabies ini, Dek, tidak mampu menelan, kemudian bicaranya juga susah seperti orang ini orang pilu itu, orang kena jantung, stroke, kemudian terjadi kelumpuhan pernapasan. Jadi tidak bisa bernapas, Dek. Itu lagi-lagi dia itu lebih banyak itu adalah pada manusia, Dek. Dan yang terakhir Bapak antarkan saja supaya adik mencari, ya, Clostridium perfringens, Dek. Clostridium perfringens. Jadi banyak, ada tipe A, tipe B, tipe C, tipe D, tipe E. Jadi ada alpha toksin, ada beta toksin, ada ITX ini gitu, ada epsilon toksin dan lain sebagainya. Adik baca nanti itu menyebabkan tipe A-nya itu menyebabkan gas gangren, Dek. Radang paha. Nah, radang pahanya itu adalah pada sapi, Dek. Ya, terutama adalah sapi antar pulau itu. Kalau dulu itu kan pakai truk dan lain sebagainya. Kemudian ada perlukaan di sana adalah radang paha dan lain sebagainya. Itu baik itu penyerang sapi, kambing, domba dan lain sebagainya. Jadi ya. Nah, kalau tipe A ini adalah lebih banyak menyebabkan interdoksin. Jadi sifat sakit perut akut dan diare, Dek. Itu yang ini. Nah, untuk selanjutnya sekali lagi supaya adik aktif mencari, Bapak akan memberikan masing-masing orang ya sekian, nanti Korti masing-masing membagi itu menjadikan paper dan adik menulis. Bapak kira itu. Nah, sekarang 18.10 ya, Dek, ya. Nah, Bapak udah janji tadi itu 10-20 menit lah Bapak berikan adik pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan ini ya. Bagaimana cara menulisnya? Bapak minta bagaimana diikuti di OASE dan lain sebagainya, bagaimana dosen-dosen menulis tentang ini. Silahkan, khususnya di Bapak itu bagaimana ini adik mempresentasikan. Nanti Bapak akan lewat WA ini, Group ini memberikan tugas. Nah, sekarang 10-20 menit ke depan, ya, adik silahkan bertanya, supaya Bapak dapat mandi, dapat istirahat dulu sebelum jam 19 ini. Silahkan, Dek. Ada pertanyaan? Izin bertanya, Dok. Ya, Kristianto. Ya, silakan. Seperti yang kita ketahui, ya, Dek. Clostridium itu kan genus bakteri anaerobik gram positif yang berlimpah dalam lingkungan alami seperti tanah dan usus hewan. Jadi yang saya ingin tanya, Dok, yang saya ingin tanyakan, Dok, bagaimana Clostridium berperan dalam siklus alami tanah dan ekosistem lainnya? Itu, Dok. Nah,
Di sanalah banyak misteri sebenarnya yang masih belum kita, sangat banyak yang kita belum tahu. Menurut Bapak itu seberapa besar kita tahu, itu jauh lebih banyak yang kita tidak tahu. Seperti tadi itu, kenapa dia di hewan dia tahan, kenapa sekarang begitu dia keluar pada manusia kok dia kena. Kemudian terus kenapa kalau di hewan lagi, contohnya itu dalam paha itu kok kembali lagi kena. Gitu. Ya, itu memerlukan riset-riset yang ini. Nah, itu ada teori reseptor, Dek. Kemudian ada teori yang namanya imunitas. Itu dipakai menjawab. Artinya reseptor itu, makanya kenapa ND misalnya pada ayam, kok ayam ya kena, kok yang lain tidak kena, dan lain sebagainya. Karena ada reseptor, ND ada di sana, dan lain sebagainya. Itu ada teori reseptor bisa dipakai menjelaskan. Nah, kemudian bagaimana sebenarnya keperluan ini, apa namanya, Clostridium itu sendiri, kalau dia di luar tubuh. Nah, orang banyak meneliti itu adalah di dalam tubuh itu. Nah, ternyata banyak riset-riset yang kalian baca itu pasti lebih banyak dia peranannya itu dalam tubuh. Tapi di luar tubuh itu karena menjadi peganas, itu adalah dia berpikir ini, apa namanya, berpikir melihat negatifnya. Nah, Bapak sebagai seorang dosen mikrobiologis, begini, sebenarnya dan farmakologis, Bapak seorang farmakologis juga deh. Ya, sebenarnya apapun yang menyebabkan negatif pada suatu tempat atau suatu individu ataupun suatu bahan, maka dia di sana ada tempat positif. Contoh, ya contoh ini, kalau kita ngobati orang digigit ular itu, dipatok ular itu deh, bukan digigit ular, dipatok ular itu, maka racun ular itu kita pakai. Jadi ular beracun, racun ular kita pakai ngobati orang kepatok ular. Maka memberi namanya itu adalah toksoid, antitoksin. Ya. Nah, kemudian itu pun juga pada tetanus. Maka kita buat di pasase tetanus dan lain sebagainya supaya kita bisa mendapatkan hasil tetanus itu. Itu yang dipakai membuat makanya tetanus serum, ATS, anti tetanus dan lain sebagainya. Kemudian kalau adik mengenal buah yang paling enak itu katakan durian, ya. Banyak orang mengatakan durian itu paling enak. Nah, dia kan kalau makan durian banyak itu kan menyebabkan faringitis itu. Maka di tempat durian itu sendiri di apa namanya, di kulitnya itu diisi air dan seterusnya, itu yang dipakai minum. Ternyata jauh lebih kemampuan kita memakan atau efek negatifnya akan ini. Begitupun dengan rambutan, ya ada di apa namanya, di bijinya. Jadi rambutan Aceh misalnya itu kalau adik senang dengan ini ya makan itu dan lain sebagainya. Jadi salah itu jangan kulit arinya itu dihilangkan, maka dimakan kulit ari. Jadi sangat banyak contoh yang justru di sana itu ada penyakit dan di sana itu adalah obat penyakit, termasuk bakteri juga. Makanya ada bakteriosin namanya itu. Itu deh. Itu yang ini. Nah, riset-riset itu bisa diarahkan ke sana itu. Itu jadi sekali lagi perannya itu seperti itu yang Bapak Sudah, Dek? Silakan. Dikomentari kalau ini. Sudah ya, yang bertanya tadi? Chris, Sudah, Dok. Terima kasih banyak. Bisa diterima, Dok. Baik. Ya, satu lagi aja, Dek. Udah 18:16 ini Bapak. Satu lagi Bapak buka. Ini 64, ini sudah kok menurun jumlahnya ya. 63 orang, beberapa yang mungkin ini. Ya, ada pertanyaan? Kalau tidak, oke, coba sekali lagi ini, apa namanya, masing-masing korti, Dek. Halo? Masing-masing korti tolong dibantu Bapak untuk di-set ini yang absennya ya. Ada Dek bisa Bapak, mohon maaf, gaptek di bidang ini. Sekarang partisipannya kan 64 ini, Dek. Gimana? Apanya yang Bapak tekan untuk melihat untuk yang hadir ini, Dek?
Untuk dilihatnya itu di sebelah apps itu ada partisipan, Dok. Jadi lambangnya Ya, kayak partisipan 64. itu. Ada gambar seperti gambar orang. Iya, itu kalau Bapak pakai HP itu tinggal scroll 3 jari ke bawah aja, Bapak. Di scroll itu. Jadi dinaikkan. Nah, tiga orang apa 3 jari? Mungkin saya bantu SS-kan saja, nggih, Dok, biar nanti Ya, adik hasilnya dibantu saya ini, Dek. kirimkan. Ada partisipan kalau adik lihat itu 64. Ya, Nggih. ini untuk Nggih, Dok. laporan dari ini kalau Bapak enggak begitu. Silakan kalau dia dibantu, Bapak. Nggih, Bapak. Permisi nggih, Bapak. Dikirim ke Bapak terus atau ke ini ya, ke grup itu disimpan kalau ditanyakan sama Bu Absari. Kalau tadi sudah 70-an itu. Sudah, Sinta? Sudah, Dok. Sudah selesai. Terima kasih banyak dan apa namanya? Selamat menjelang malam ini, Dek ya. Selamat beristirahat. Kemudian Bapak izin pamit ya. Kita lab sama-sama. Yuk. Selamat